لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada kita, dan selawat dan salam untuk junjungan kita dan Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ke ayat yang ke-8 surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma sadaqnahum al-wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin. Kemudian kami tepati janji mereka, janji kepada mereka, fa'jailahum, dan kami selamatkan mereka, wa man nasya'u, dan orang-orang yang kami kehendaki, wa ahlakna al-musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, dan sungguh telah kami turunkan kepada kamu kitab, sebuah kitab atau ketentuan, fihi dzikrukum, di dalamnya ada peringatan atau pelajaran bagi kamu. Apalah ta'qilu, apakah kamu memikirkannya? Apakah kamu tidak memikirkannya? Di sambungan dari ayat yang sebelumnya, bahwa Allah memberitahukan kepada kaum musyrikin Mekah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus sebelum engkau kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu, dan kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri kuntum shadiqin in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikri, pada para ulama Bani Israel, jika kamu tidak mengetahui. Sebelumnya mereka mengatakan hal hadza illa basyarun mislukum, tiadalah ini orang yang mendakwah sebagai rasul itu hanyalah manusia biasa seperti kamu. Dan dia masyhur, itu dilengkapi, dibekali dengan sihir. Nah, ayat ini, ayat yang sambungan ini adalah membatalkan tuduhannya seperti itu. Ya, membenarkan dan meluruskan pemahaman. Ya. Yang diutus itu manusia, itu laki-laki biasa. Bedanya dia dipilih untuk menerima wahyu. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Kami tidak menjadikan mereka itu sesuatu tubuh, badan, jasad yang tidak memakan makanan, dan mereka bukanlah makhluk yang kekal. Wa kanu khalidin, dan mereka bukanlah makhluk yang kekal. Ya. Dan itu memang
uh, um, mereka ingin langsung dari Allah SWT melihatnya, malaikat itu turun, atau bahkan melihat Allah itu sendiri langsung. Di dalam surat Al-Furqan disebut, di mereka juga mengatakan waqalu ma li hadzal rasul yaquluna at-ta'am yaqulu yaqulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula nuzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nazir. Ya. Dan mereka berkata, apa pula Rasul ini mengaku-ngaku Rasul? Ya. Dia memakan makanan, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Ya, sama seperti memang Rasul itu adalah manusia biasa. Qul in ana illa basyarum mislukum wa ma ana illa basyarum mislukum. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi Allah membimbing para manusia yang ditunjuk sebagai Rasul itu bukan mengaku sebagai malaikat, tapi seperti manusia biasa. Rasul itu manusia biasa. Ya. Tidak dijadikan oleh Allah Rasul sebagai suatu jasad yang tidak makan-makan gitu. Nah, itu makhluk yang tidak makan itu tidak ada. Makhluk fisik yang hidup itu semuanya makan. Sampai pun tumbuh-tumbuhan di bumi ini, mereka makan. Ya. Ikan di laut, makhluk di laut makan. Hewan-hewan di bumi makan, burung-burung yang terbang di udara makan. Ya. Dan juga termasuk manusia makan. Karena diperlukan oleh badannya, oleh jasadnya. Makanan itu sudah disediakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Manusia, kalau enggak ada orang yang tidak makan, ya mungkin dia akan bertahan beberapa waktu. Tapi kalau dia tidak ada asupan makanan ke dalam tubuhnya, dia akan mati. Itu sudah diciptakan oleh Allah seperti itu. Manusia itu seperti itu. Dan manusia itu pun juga ada umurnya, ada masa hidupnya. Semua makhluk ada masa hidupnya. Bukan makhluk yang kekal. Kalau dulu kata orang memang ada orang yang berumur panjang. Ya, tapi itu kisah-kisahnya ya, secara ilmiah ya mungkin belum ditemukan. Ya seperti Nabi Nuh yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Ya. Tapi tetap tidak kekal. Sepanjang-panjangnya umur manusia dia tetap akan mati. Wa ma kanu khalidin. Mereka tidaklah kekal. Dia seperti manusia biasa. Rasulullah SAW berumur 61 tahun. Kalau dihitung dengan tahun Samsiyah. Kalau dihitung dengan tahun Qamariyah, maka umur Rasulullah SAW itu lebih kurang 63 tahun. Karena ya seperti manusia yang lainnya. Wa ma kanu khalidin, mereka tidak kekal. Ya. Kalau kekal lah Nabi itu hidup, dia sampai sekarang tidak akan bertengkar-tengkar lah kita dalam masalah agama.
Tapi itulah yang terjadi sesuai dengan sunnatullah, yang kita ini ada umurnya, semua kita ini sudah ditentukan umurnya, dan apabila sampai ajal kita maka tak bisa ditunda walaupun sesaat. Dan itulah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sadaqnahumul wa'da. Ya, karena setiap umat yang diutus Rasul itu sudah ada perjanjiannya supaya mereka mengikuti dan taat kepada Rasulnya. Yang mentaati Rasul itu berarti mentaati Allah. Itu. Tetapi siapa yang durhaka, menolak dari ajaran yang disampaikan oleh para Rasul itu, maka disampaikan oleh Allah perjanjiannya, sudah ditetapkan janjinya, ya. Wa ma ahlakna minal qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak membinasakan suatu kaum kecuali kalau kaum itu zalim. Nah, janji itu ditepati oleh Allah SWT. Semua umat para nabi yang durhaka kepadanya dan menolak kebenaran yang disampaikannya, maka janji ditepati, maka hancurlah mereka. Fa'anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka, para nabi itu. Wa man nasya, dan orang-orang yang kami kehendaki untuk diselamatkan. Mereka itu adalah pengikut-pengikut yang beriman dan setia kepada para rasul itu. Wa ansha'na ba'da qauman akhar. Mana dia? Wa ahlaknal musyrikin, enggak punya pula. Ya, jangankan membaca atau apa, itulah diingatkan kepada kita, biar afala ta'qilun. Karena Al-Quran sudah memberikan semua tuntunan untuk kehidupan kita, lalu kita tidak tidak kita cermati dan kita tidak hayati. Jadi kena ta'qilun itu memikirkannya secara mendalam melalui kalbu kita, bukan hanya dengan kepala di otak kita. Karena akal itu menurut Al-Quran tidak hanya di otak, tapi lebih dari kepada kalbu. Jadi kalbu kita itu lebih tajam daripada otak. Otak kita itu hanya sekedar menyimpan memori, ya. Ibarat komputer tu memorinya, itulah otak, dan mengolah data. Ya, kalau otak mengolah data itu kalau diberi kemampuan yang bisa menghitung, bisa mengukur, dan bisa menentukan yang baik dan yang buruk. Tapi eksekusinya, komandonya siapa? Nah, itu di dalam kalbu. Kalbulah yang menjadi supirnya, yang mengendalikannya. Oleh sebab itu disebut akal. Akal itu artinya ikatan. Aklun itu arti harfiahnya ikatan. Ta'qilun. Walaupun kata aklun tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada hanya kata kerjanya afala ta'qilun, na'qilu,
walau kunna nasma wa naqilu ma kunna fi azabis sa'ir. Ya. Jadi dia sesuatu yang aktif. Jadi tidak ada yang pasif. Akal itu harus dia aktif. Karena tidak ada kata bendanya di dalam Al-Quran. Karena semuanya kata-kata aktif, yaitu kata-kata kata kerja. Ta'qilun, afala ta'qilun. Ya. Maka akal itu harus di dalam kalbu kita. Afalam yasiru fil ard am lahum qulubun ya'qiluna biha, dalam surat Al-Hajj. Apakah mereka tidak berjalan di bumi ini? Maka bagi mereka ada qulub, qalbun ya'qiluna biha, yang mereka bisa berpikir dengan dia. Jadi sel-sel pikir dalam kalbu kita itu lebih banyak daripada di dalam otak kita. Kalbu kita itu lebih tajam daripada otak. Cuma karena tidak diasah dia. Kalau tidak diasah, mada dia. Yang perlu kalbu itu diasah supaya dia tajam seperti pisau. Otak kita juga begitu. Kalau tidak diasah dia, mada juga dia. Kalau ngitung-ngitung kali-kali, ya. Kalau tidak terbiasa, tidak dibiasakan, payah. 9 kali 8 aja kadang nggak ingat. Kali-kali. Ya. Paksa pula, apalagi biasa menggunakan kalkulator. Dikit menambah dikit nggak bisa. Terpaksa pakai kalkulator. Itu indikasi bahwa otak kita lamada. Demikian juga kalbu kita itu harus diasah supaya tajam dia, supaya akalnya itu berjalan dia. Karena letak akal itu di kalbu. Akal itu yang mengikat, yang mengendalikan. Itulah afala ta'qilun, supaya akal kita itu digunakan untuk mempelajari dan mendalaminya. Itulah inti dan kandungan dari ayat-ayat.